sahabat Tuhan yang terkasih, kita kini memasuki hari Senin 6 Oktober 2025. Adapun renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Memang ini agak panjang, jadi mungkin akan molor sedikit dari waktu yang biasa kita cadangkan untuk mendengarkan renungan, dan semoga tidak terlalu panjang. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, inilah dialog antara seorang ahli Taurat, seorang sarjana teologi agama Yahudi, ahli hukum Musa, yang memang memiliki tugas untuk menafsir hukum Musa bagi penghayatan iman orang Yahudi. Dia bertanya bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal. Dan karena dia adalah seorang ahli Taurat, maka Yesus bertanya, apa yang engkau ketahui dari hukum Taurat? Maka dengan amat sangat jelas ia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirinya sendiri. Dan bagi Yesus ini sudah cukup jelas untuk mendapatkan hukum Taurat kalau dilakukan. Bagi orang ini sepertinya siapa itu Tuhan tidak menjadi persoalan yang harus ditanyakan pada Yesus. Dia tidak merasa wajib menanyakan pada Yesus siapa itu Allah yang harus dicintai. Tetapi ia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, marilah kita melihat pelan-pelan. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita dikonstruksikan baik secara pikiran, perasaan, bahwa kita memiliki klasifikasi-klasifikasi. Misalnya, secara biologis,
klasifikasi anak, remaja, kaum muda, dewasa, lansia, baby. Selain itu ada klasifikasi sosial, yaitu suku, agama, mungkin juga pekerjaan, tempat tinggal, asalnya jabatan sosial. Inilah klasifikasi seperti ini, sosial maupun biologis atau fisik, ini mempengaruhi relasi kita, komunikasi kita, interaksi kita dalam kehidupan ini. Ini memang sudah merupakan gejala kehidupan manusia. Nah, dengan demikian, terkadang sama kita adalah orang yang kita lihat dengan klasifikasi tadi. Kalau saya sebagai anak, sesama saya adalah anak. Kalau saya seorang mudika, kaum muda sesama saya adalah kaum muda. Kalau saya satu agama, sesama saya satu agama. Kalau saya satu suku, satu budaya, satu eh, kepercayaan, sesama saya. Kalau sekampung saya, sekota saya, sesama saya. Itulah klasifikasi-klasifikasi dalam kehidupan kita yang membentuk relasi, komunikasi, bahkan komunitas kehidupan kita. Dan inilah yang dimiliki oleh orang Lewi dan juga seorang imam tadi. Mereka telah memiliki klasifikasi karena mereka adalah imam, adalah orang yang menjadi pemimpin di dalam rumah ibadat di dalam lingkungan agama Yahudi. Orang Lewi adalah mereka yang membantu para imam dalam pelayanan suci. Oleh karena itu, sebagaimana dalam Imamat bab 21 ayat 1 sampai dengan 3 atau Bilangan bab 19 ayat 11 sampai dengan 13, yaitu bila mereka, dikatakan demikian, bila mereka atau orang Yahudi kalau menyentuh mayat, maka dia akan najis 7 hari. Maka bagi imam maupun orang Lewi ini, dia apabila menyentuh mayat, maka dia najis 7 hari sehingga tidak bisa menjalankan ritual ibadat di bait suci. Sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang menurut hukum Taurat. Nah, inilah klasifikasi yang secara tidak sadar ada di dalam diri orang Lewi dan imam tadi. Mereka melihat orang setengah mati. Jadi setengah mati ada fenomena orang ini kelihatan mati atau tidak bergerak sama sekali. Dan bagi orang Lewi dan imam tadi ini sudah mayat. Maka mereka tidak mau menyentuh dan menghindari. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Ternyata bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kategori semacam ini tidak berlaku untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka sesama siapa sesama itu? Sesama kita adalah orang yang menolong orang lain tanpa melihat kategori-kategori, baik kategori fisik, biologis, baby, anak, remaja, dewasa, lansia, bahkan kategori sosial, agama, suku, ras, bahasa, tempat tinggal, bahkan agama yang dianutnya. Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, menolong orang tanpa melihat kategori-kategori semacam itu, itulah cara kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, memang hal ini terasa sulit, sebab kita telah hidup dalam sebuah konstruksi sosial, kehidupan yang berdasarkan kategori-kategori tertentu di dalam berelasi, baik berdasarkan agama, iman dan keyakinan, berdasarkan suku, berdasarkan bahasa, berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan golongan sosial, berdasarkan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita hendak menolong orang, lepaslah semua kategori itu. Hanya satu, dia membutuh pertolongan. Apapun jenis kelaminnya, apapun kategori sosial, apapun kategori fisik, psikis, setengah gila, gila, dan normal, dan sebagainya. Itu dilepaskan. Prinsipnya dia tidak berdaya,
dan membutuhkan pertolongan. Inilah yang disebut dengan sesama kita. Dan oleh karena itu, kita memandang orang lain sebagai sama harus dilepaskan dari kategori-kategori di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupan berdasarkan secara fisik atau secara psikis. Demikian sahabat-sahabat rohani terkasih, marilah kita menolong orang hanya satu kategori. Dia membutuhkan pertolongan, titik. Tanpa dikaitkan dengan siapa dia, dari mana dia, agama dia, suku dia, keadaan dirinya macam mana. Itulah hidup yang kekal yang kita peroleh. Saudara terkasih, sungguh berat, tetapi percayalah, Tuhan akan membukakan pintu kekuatan Dia agar kita seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang melayani orang sakit tanpa melihat siapa mereka, dari mana mereka berasal. Tuhan memberkati kita. Amin.